Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang nggak punya baju atau bajunya sobek-sobek silahkan beli baju. Linknya ada di deskripsi dan di komentar. Let's go. Oke, sebelum memasuki alur cerita, kita diberi sedikit cuplikan di mana saat ini Weldry kembali mengadakan pesta bersama para prajuritnya. Saya di sini sempat heran, bukankah Weldry telah mati? Stand together. The men who helped me slaughter the Stark. Hingga kita semua dibuat sadar bahwa itu adalah Arya yang tengah menyamar untuk membunuh semua prajurit Weldry sebagai balasan atas kekejaman mereka saat Red Wedding berlangsung, di mana hari pernikahan Edmure saat itu berlangsung dengan pembantaian. Hari pun terus berlalu. Dengan datangnya musim dingin ini, Jon Snow mulai mengumpulkan semua lord dan lady dari utara untuk memulai persiapan mereka. Dalam momen itu, Jon Snow meminta para lord mengumpulkan Dragon Glass untuk mempersenjatai diri melawan White Walker dan juga mulai melatih anak-anak mereka untuk bertarung. Tentu banyak pertentangan akan rencana itu, namun Lady Lyanna menegaskan bahwa ia tak keberatan dan akan mulai melatih seluruh rakyatnya dari semua kalangan dan umur tanpa melewatkan seorang pun. Di sana, Jon Snow juga memberitahu bahwa tempat awal kemunculan Night King adalah Hardhome di Ashwatch by the Sea. Wanjas, bahasa Inggrisku keren banget anjay. Dan bisa dipastikan bahwa makhluk-makhluk itu akan memulai penyerangan dari Casterly Lashard dan Karholt. Maka dari itu kita harus bekerja sama untuk menjaganya. Para lord pun kembali protes mengingat pengkhianatan keluarga Karstark yang berperang untuk Ramsay Snow. Dengan itu Sansa pun menyarankan untuk menghukum semua pengkhianat dan meletakkan keluarga baru di sana. Namun Jon Snow menolak hal itu karena hukuman untuk pengkhianat adalah kematian. Jon Snow menegaskan bahwa sebagai Lord Commander ia sudah sering mengeksekusi orang-orang yang menentangnya. Namun meskipun begitu, Jon Snow tak akan menghukum anak-anak yang tak bersalah hanya karena kesalahan segelintir oknum. Jon Snow pun meminta Ned Amber dan Aelys Karstark, pewarisah dari Hart dan Karholt, untuk bersumpah setia kepadanya. Dengan itu Jon Snow kembali meminta mereka untuk benar-benar bersatu dan melupakan peperangan yang telah terjadi. Setelah pertemuan itu, Jon Snow pun merasa tersinggung atas perkataan Sansa yang dianggap telah melemahkannya. Namun Sansa menegaskan bahwa ia tak mempunyai niat itu. Ia hanya merasa khawatir karena tak mau Jon Snow merasakan hal yang sama seperti Robb Stark dan Ned Stark yang salah mengambil keputusan. Hingga perbincangan mereka pun terpecah di saat seorang prajurit memberinya sebuah surat dari King's Landing di mana Cersei meminta mereka untuk berlutut dan mengakui kekalahan. Atas datangnya surat itu, Sansa pun kembali mengingatkan bahwa Jon Snow terlalu fokus dengan masalah White Walker dan mengabaikan musuh mereka yang lebih berbahaya. Namun Jon Snow memintanya untuk tenang karena jarak Cersei ribuan kilometer dari mereka, namun White Walker hanya beberapa langkah dari kita. Beralih ke King's Landing di mana Jaime datang menemui Cersei dengan semua perubahannya yang membuatnya merasa seperti orang lain. Cersei pun menegaskan bahwa hubungan mereka tetap baik-baik saja, namun mereka harus waspada karena sudah terdengar kabar bahwa Daenerys memimpin pasukan untuk mengambil alih Westeros. Dan hal yang mengejutkan adalah keterlibatan Tyrion bersama mereka. Mengetahui hal itu, Jaime pun menegaskan bahwa mereka akan menyandar di Dragonstone karena hanya di sanalah yang menyediakan dermaga untuk kapal mereka berlabuh. Dengan itu Cersei pun sadar bahwa mereka kali ini telah benar-benar terkepung oleh para pengkhianat. Di timur ada Dragonstone, di selatan Ellaria dan kawan-kawan, ke barat Lady Olenn, dan utara adalah keluarga Stark yang telah siap melawan mereka. Dan karena itu Jaime merasa bahwa mereka telah kalah, tak ada sekutu yang akan membantu mereka dan hanya merekalah Lannister yang tersisa. Namun Jaime tak boleh memandang remeh Cersei karena ia telah menyiapkan rencana lain, yang ternyata Cersei telah mengundang Euron Greyjoy untuk bergabung bersama mereka. Atas kunjungan itu Euron pun mulai menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya datang untuk benar-benar menjalin hubungan yang baik bersama King's Landing, mengingat Yora yang telah mengkhianati mereka dan telah bergabung dengan Daenerys. Tak hanya itu tujuan Euron, karena kedatangannya ke sini juga untuk mencapai cita-citanya menikahi wanita inner beauty seperti Cersei, yang tentu saja membuat Jaime terkejut. Mendengar penjelasan itu, Cersei pun menolak semua tawaran-tawaran Euron. Namun pria itu tak menyerah begitu saja dan menegaskan bahwa ia akan kembali ke King's Landing membawa hadiah yang diinginkan Cersei sebagai mahar pernikahan mereka nanti.
Dan setelah sekian lama tak terekspos media, kini ternyata Sam telah menjadi abdi dalam untuk Citadel, bertugas menjadi pelayan layaknya junior melayani senior dan terus belajar dengan tekun bersama seorang pria tua bernama Archmeister. Dalam momen itu juga Sam mengungkapkan bahwa dirinya datang ke tempat ini untuk belajar dan mencari kelemahan White Walker. Namun sayangnya para master di Citadel tak mempercayainya. Namun tidak dengan Archmeister, ia percaya akan adanya White Walker karena Long Night, malam yang panjang, bukanlah rekayasa. Namun meskipun begitu, ia meminta Sam untuk tetap tenang karena selama beribu-ribu tahun mereka telah berhasil melewati musim dingin yang panjang. Dan dalam perjalanan mereka ke utara, Thoros dan lainnya pun menyempatkan diri untuk beristirahat di sebuah gubuk yang telah ditinggal mati pemiliknya. Di tengah kebersamaan mereka, The Hound menanyakan apa keistimewaan Beric yang dapat kembali hidup. Padahal masih ada ribuan orang yang lebih hebat darinya mati tersalib. Beric pun menjelaskan bahwa ia tak tahu apapun karena semua yang ia lakukan atas arahan dari Lord of Light. Thoros yang mendengar pertanyaan itu juga tak diam saja. Ia menyuruh The Hound untuk mulai memandangi api di hadapannya. Hingga The Hound sangat terkejut melihat bayangan kastil-kastil yang begitu megah, tembok-tembok menjulang tinggi yang dikerumuni ribuan mayat hidup. Dengan penglihatan itu, Beric pun menegaskan bahwa mereka ada di tempat ini untuk menjalankan sebuah tugas yang harus mereka selesaikan. Beralih ke Sam yang tak henti-hentinya menimba ilmu sampai ke negara Cina dengan Gilly dan Samuel kecil yang selalu setia menemaninya. Sam pun terlihat sibuk membaca sebuah buku mencari kelemahan White Walker, di mana menurut buku itu para leluhur mereka melapisi seluruh senjata dengan Dragon Glass untuk melakukan perlawanan. Hingga tanpa sengaja ia menemukan sebuah peta bergambar Dragonstone yang memberi penjelasan bahwa ada pegunungan Dragon Glass di sana. Dengan hal itu, Sam pun berencana untuk segera memberitahu Jon Snow atas penemuannya tersebut. Hari pun terus berlalu, terlihat Sam yang begitu sabar merawat lansia-lansia yang kurang sehat di Citadel hingga sesuatu hal mengejutkan pun terjadi, di mana seorang tahanan di sana mengeluarkan tangannya yang menyeramkan dan menanyakan apakah Daenerys telah tiba. Yang ternyata setelah mengarungi lautan lepas, Daenerys pun tiba di Dragonstone, persis seperti perkiraan Jaime saat itu. Daenerys pun segera memasuki istana yang telah tak berpenghuni setelah kematian Stannis dan menegaskan kepada Tyrion bahwa ia telah siap untuk memulai semuanya dari tempat ini. Shall we begin? Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang nggak punya baju atau bajunya sobek-sobek silahkan beli baju. Linknya ada di deskripsi dan di komentar. Let's go. Di malam ini mereka mulai menyusun penyerangan untuk penaklukan Westeros. Dengan adanya klan Dorne dan klan Tyrell, Tyrion sangat optimis akan kemenangan mereka. Hingga perbincangan mereka terpecah yang ternyata Melisandre menyempatkan diri mampir ke Dragonstone sebelum pergi ke Volantis. Di hadapan Daenerys, ia pun menyampaikan bahwa kini pangeran atau putri yang diramalkan membawa fajar telah tiba dan meyakini bahwa Daenerys mempunyai peran dalam ramalan tersebut. Melisandre juga memberitahu bahwa ada raja baru di utara yang telah menyatukan Night's Watch dan kaum Wilding, membangun sebuah kekuatan untuk melawan kengerian yang akan datang. Mendengar nama Jon Snow, Tyrion pun memberitahu Daenerys bahwa Jon Snow adalah pribadi yang baik, orang yang kuat dan pasti akan sangat menguntungkan jika bersekutu dengannya. Dan tanpa pikir panjang, Daenerys pun meminta Tyrion membuat surat untuknya. Atas kedatangan surat itu, Jon Snow pun nampaknya ragu, begitu pula dengan Davos dan Sansa. Meskipun surat itu terlihat begitu menggoda, namun mereka harus tetap waspada mengingat masa lalu mereka yang kelam. Di sisi lain, ternyata Cersei juga telah mengumpulkan para lord yang masih bernaung di bawah kepemimpinannya. Cersei meminta mereka untuk bersatu mempertahankan King's Landing. Mendengar hal itu, Rendil pun mulai gusar mengingat 3 naga yang berada di tangan Daenerys pasti akan sangat merepotkan. Namun Qyburn memintanya tenang karena ia telah menciptakan sesuatu untuk mengatasi hal tersebut.
Setelah pertemuan itu, Jaime pun mendekati Randyll Tarly. Dengan kehebatannya di medan pertempuran, ia meminta Randyll memimpin pasukan dan membantai semua musuh yang berniat merebut King's Landing. Randyll pun terkejut akan tugas itu, terlebih ia adalah Tyrell yang telah bersumpah setia dengan klan Tyrell. Jaime pun tak menyangkal hal itu, namun ia juga harus ingat bahwa Tarly juga telah bersumpah setia kepada kerajaan. Maka dari itu Jaime memintanya untuk memimpin dan berjanji akan mengangkatnya sebagai Warden of the South setelah semua masalah ini teratasi. Sementara itu Qibrun mengajak Cersei pergi ke ruang bawah tanah untuk memperlihatkan penemuannya, di mana ia saat ini telah berhasil membuat busur penembus baja yang dapat membunuh naga-naga Daenerys, yang tentu saja hal itu membuatnya sangat puas. Dan kini Daenerys nampaknya kembali membuat pertemuan dengan para sekutunya. Ellaria pun menyarankan untuk mengambil langkah cepat membumi hanguskan seluruh penduduk King's Landing yang tersisa. Namun Daenerys menegaskan bahwa ia tak akan melakukan hal itu karena ia tak akan memimpin sebuah kota yang telah menjadi abu. Tyrion membuka suara di mana ia berencana untuk meminta pasukan Lady Olenn, Ellaria dan Yora untuk berpencar mengepung King's Landing. Sementara itu Unsullied akan pergi ke Casterly Rock menghancurkan kekuatan mereka, hingga Daenerys pun menyetujui rencana tersebut. Do I have your support? You have mine. Dorne is with you, Your Grace. Thank you. Beralih ke Citadel, di mana Archmaester dan Sam terus memeriksa luka-luka Jorah yang semakin parah. Dengan infeksi yang telah menyebar, Archmaester pun memberitahu bahwa ini adalah sebuah penyakit bernama Grey Skull, penyakit menular yang tak dapat disembuhkan, kadas berkepanjangan. Archmaester mengungkapkan bahwa semua ini sudah berada di luar batas kemampuannya. Namun Sam tak menyerah begitu saja. Dengan buku-buku tebal yang selalu menemaninya, ia memberitahu Archmaester bahwa telah menemukan sebuah cara untuk mengobati Jorah. Mengetahui hal itu, Archmaester pun melarang Sam agar tidak melakukannya karena sangat menyakitkan dan beresiko sangat tinggi. Namun Sam tak memperdulikan hal itu dan bergegas menemui Jorah untuk memulai mengobatinya. Bukan tanpa alasan Sam melakukan semua ini, karena ia tahu bahwa Jorah adalah putra dari Commander Mormont yang memimpinnya di Casterly Black saat itu. Meskipun Sam belum pernah melakukan hal ini sebelumnya, namun ia tetap nekat karena inilah satu-satunya harapan untuk mereka. Dan sementara itu, dalam perjalanannya menuju King's Landing, Arya menyempatkan diri untuk mampir ke kedai Hot Pie, teman seperjuangannya dulu. Hot Pie pun menyambutnya dengan baik, memberinya sebuah kue dan menceritakan masa-masa perjuangan mereka dulu. Hingga tanpa sengaja Hot Pie menceritakan bahwa kini Jon Snow telah menjadi raja di utara setelah berhasil mengalahkan House Bolton. Mendengar hal itu, Arya pun terkejut dan bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, surat dari Sam pun telah sampai ke tangan Jon Snow. Atas datangnya surat itu, Jon Snow memberitahu semua anggotanya bahwa Dragonstone berdiri tepat di atas pegunungan Dragonglass yang dapat mereka gunakan untuk mempersenjatai diri melawan White Walker. Jon Snow juga menambahkan bahwa beberapa hari yang lalu ia menerima surat dari Tyrion bahwa Daenerys Targaryen, putra Mad King yang kini telah berada di Dragonstone, memintanya untuk bersekutu. Entah kebetulan atau memang rencana sutradara, namun semua ini sangat menguntungkan mereka, terlebih dengan pasukan Daenerys yang dapat membantu mereka untuk melawan White Walker di musim dingin mendatang. Sebelum keberangkatannya ke Dragonstone, Jon Snow pun pergi ke makam keluarga, merenungkan keputusannya, berharap tidak salah langkah. Hingga tiba-tiba Baelish datang mendekatinya dan mengatakan bahwa ia mencintai Sansa seperti mencintai Catelyn dulu dan ingin membahagiakannya. Tentu Jon Snow sangat marah mendengar hal itu. Orang ngerti momen tenan, apa kok tenan wong iki wis tuwek barang ra ngoco bangsat. Jon Snow pun menegaskan bahwa ia tak akan mengizinkan hal itu terjadi dan tak akan segan-segan memenggal Baelish jika berani mengganggu Sansa lagi. Dan Jon Snow pun mengajak Davos untuk memulai perjalanan mereka.
Dan dengan persekutuan yang terjadi, Ellaria pun mengajak Yora dan prajuritnya pergi ke Dorne mengambil pasukan untuk menyerang King's Landing. Mereka terlihat begitu dekat, bahkan berniat untuk saling memuaskan. Namun sayang, kita tak dapat melihat adegan epik itu karena kedatangan Euron yang telah berhasil menemukan mereka, hingga pertempuran pun tak dapat dihindarkan lagi. Euron. Below deck. Keep her safe. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang nggak punya baju atau bajunya sobek-sobek silahkan beli baju. Linknya ada di deskripsi dan di komentar. Let's go. Singkat cerita, Jon Snow dan Davos pun tiba di Dragonstone. Tyrion dan Missandei yang melihat kedatangan mereka pun menyambutnya dengan baik. Begitu pula naga-naga Daenerys yang menyapa kedatangan mereka. Sementara itu Varys yang melihat Melisandre memandangi Jon Snow pun dari kejauhan merasa heran mengapa tidak turun menyambutnya. Melisandre pun menjelaskan bahwa perpisahan mereka karena suatu masalah yang rumit, dan ia juga menambahkan bahwa tugas-tugasnya untuk membisiki penguasa telah selesai. Maka dari itu ia tak mau Jon Snow mengetahui keberadaannya karena Melisandre juga akan segera pergi ke Volantis. Setelah memasuki aula istana, Missandei pun menjelaskan gelar-gelar hebat Daenerys, pewaris sah Westeros, wanita anti bakar, Khaleesi Dothraki, dan juga pelindung dari Seven Kingdom. Dalam momen itu Daenerys juga mulai membahas masalah leluhur mereka, di mana penguasa terakhir di utara adalah Torrhen Stark yang telah berlutut pada Aegon Targaryen, bersumpah setia pada host Targaryen selamanya. Maka dari itu ia meminta Jon Snow untuk berlutut mengakui kekuasaannya. Namun Jon menolak hal itu karena jika mengingat masalah leluhur, host Targaryen memperlakukan keluarga Stark dengan sangat keji. Daenerys pun tak menyangkal hal itu. Ia juga meminta maaf dengan masa lalu mereka yang kelam. Namun Daenerys kembali menegaskan bahwa host Targaryen telah memimpin Seven Kingdom selama berabad-abad, dan begitu pula dengan keluarga Stark yang setia mengabdi menjadi Warden of the North. Maka dari itu Daenerys kembali meminta Jon Snow berlutut mengakui kekuasaannya dan bersama-sama menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Meskipun begitu, Jon Snow tak berubah keputusannya dan menegaskan bahwa mereka saling membutuhkan. Tak ada waktu untuk memperdebatkan ini karena musuh kita sebenarnya adalah
adalah mayat hidup yang telah berbaris rapi untuk melakukan penyerangan. Dan jika para White Walker dan Night King berhasil melewati tembok The Wall, kita benar-benar tamat karena White Walker itu benar-benar nyata. Mendengar hal-hal itu, Tyrion pun berusaha menengahi perdebatan mereka, meminta Jon Snow berlutut mengakui kuasaan Daenerys dan berjuang bersama untuk menggulingkan Cersei dan menghadapi White Walker jika memang benar-benar nyata. Namun tetap saja Jon Snow tak melakukan hal itu karena tak ada alasan untuk berlutut di hadapan seorang wanita. Hingga tiba-tiba Varys pun datang mendekati Daenerys untuk menghentikan pertemuan ini karena ada sebuah berita buruk yang harus ia sampaikan, di mana saat ini ia telah mendapat kabar bahwa armada Iron Island telah porak-poranda akibat dari serangan Euron Greyjoy dan mungkin Ellaria Sansa tertahan bersama mereka. Yang ternyata kini Theon berhasil diselamatkan oleh beberapa pasukan Iron Island yang tersisa. Sementara itu Euron membawa mereka ke King's Landing sebagai hadiah untuk Cersei. Atas keberhasilan itu Euron pun begitu dieluh-eluhkan oleh penduduk King's Landing. Begitu pula dengan Cersei yang begitu puas dengan menganugerahinya sebagai pemimpin pasukan angkatan laut dan berjanji akan memenuhi hasratnya setelah peperangan ini selesai, yang tentu saja membuat Jaime tak menyukainya. Bayarannya roti lapis. Merasa telah selesai dengan tugasnya kali ini, Euron pun pergi membawa Kyora karena masih ada misi yang harus ia selesaikan. Sementara itu Cersei yang sudah lama menunggu momen ini pun segera membawa Ellaria dan Tyne ke ruang tahanan untuk memulai penyiksaan yang telah ia siapkan. Cersei tahu betul bahwa Ellaria melakukan semua ini karena kematian Oberyn, tapi kenapa harus putriku satu-satunya yang menjadi korban? Oleh karena itu Cersei pun telah menyiapkan sebuah hukuman untuknya, bukan membunuhnya dengan cepat, melainkan kematian perlahan yang begitu menyiksa. Hingga Cersei mulai meracuni Tyne dengan racun yang membuat Myrcella tewas saat itu dan menegaskan kepada Ellaria bahwa ia akan terus hidup untuk menyaksikan jasad putrinya yang membusuk. Will live to watch your daughter rot. Namun nampaknya kesenangan Cersei tak bertahan lama. Dengan kedatangan debt collector dari Braavos, nagih hutang Kings yang semakin menumpuk. Mengingat dana perang begitu mahal dan Cersei saat ini dikelilingi musuh, terlebih sekutu terkayanya Tyrell telah menjadi musuh terbesar King's Landing. Maka dari itu Cersei pun memintanya untuk bersabar dan dalam waktu 2 minggu ia berjanji akan melunasi semua hutangnya. Sementara itu Tyrion yang mengetahui niat kedatangan Jon Snow pun memberitahu Daenerys bahwasanya pria itu sebenarnya datang untuk menambang Dragonglass untuk mempersenjatai mereka melawan White Walker. Memang itu terlihat sangat aneh. Di saat semua orang sibuk dengan TikTok, Jon Snow masih percaya akan adanya mayat hidup yang berkeliaran. Tyrion pun mengungkapkan bahwa sebenarnya ia tak mempercayai semua itu. Namun nyatanya Jon Snow nekat berada di sini karena seperti yang kita tahu bahwa sudah pasti para Lord Utara tak akan membiarkannya berkunjung tanpa alasan. Dengan itu Tyrion menyarankan untuk membiarkan Jon Snow menambang. Kamu tak perlu mempercayai mereka, namun kita harus membangun hubungan yang produktif dengan memberi mereka tanpa memberi sedikit pun. Anjis. Benar saja, atas saran Tyrion itu Daenerys pun pergi menemui Jon Snow untuk memberitahu bahwa ia telah mendengar semuanya dan ia akan mengizinkan Jon Snow melakukan pertambangan dan akan memberi persediaan untuk mereka. Dan setelah kepergian Jon Snow, kini Sansa terlihat begitu sibuk memikirkan persediaan makanan dan persenjataan yang akan mereka gunakan untuk menghadapi musim dingin yang akan segera berlangsung. Tak lupa dengan Baelish yang selalu menemaninya dan memintanya untuk tetap waspada meskipun kini ia telah berada di rumahnya sendiri. Hingga perhatian mereka pun terpecah saat seorang prajurit memberitahu bahwa ada orang yang mencari Sansa, yang ternyata Bran dan Meera telah tiba di sana, yang tentu saja hal itu membuat Sansa sangat senang. Halo Sansa. Atas kembalinya Bran, Sansa pun memintanya untuk memimpin Winterfell mengingat ialah putra terakhir keluarga Stark yang tersisa. Namun Bran tak bisa menerima hal itu karena ia saat ini telah menjadi Three-Eyed Raven. Sulit dijelaskan, tapi yang jelas mempunyai indera keenam dan dapat melihat masa lalu dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, ia harus terus belajar untuk melihat dengan baik karena saat Long Night datang ia harus benar-benar siap. Mendengar hal itu Sansa tampak sedikit ragu, namun Bran membuktikan perkataannya dengan mengatakan bahwa ia mengetahui pernikahan Sansa dan Ramsay saat itu, yang tentu saja membuat Sansa kembali mengingat masa-masa kelamnya dulu.
Dan setelah melalui proses yang begitu menyakitkan, Archmaster pun sangat terkejut melihat Jorah yang berangsur pulih dan sel-sel virus telah mati. Dengan itu Archmaster pun mengizinkannya untuk melanjutkan perjalanan. Dalam momen itu Jorah pun berpamitan dengan Sam karena ia harus melanjutkan perjuangan menemani Daenerys menaklukkan Westeros. Dan tak lupa ucapan terima kasih untuk Sam karena telah mengobatinya hingga keadaannya benar-benar pulih. Setelah kepergian Jorah, Archmaster pun menanyakan kepada Sam bagaimana ia melakukan hal itu. Semua itu sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Sam mengira ia akan diusir dari Citadel karena telah lancang, namun ternyata tidak. Archmaster justru sangat bangga mempunyai junior sejenius ini. Kembali ke Dragonstone, di mana setelah penyerangan Euron Greyjoy, Daenerys berniat untuk meluluh lantahkan mereka dengan naga-naganya. Namun tentu semua melarang hal itu karena sangatlah berbahaya. Mendengar hal itu, Daenerys pun menanyakan bagaimana kabar pasukan Unsulite di Casterly Rock saat ini. Selaras dengan penjelasan itu, terlihat pasukan Unsulite yang tengah melakukan penyerangan. Mungkin akan sangat sulit karena tembok Casterly Rock tak dapat ditembus. Namun meskipun begitu, Tyrion sebagai pribumi Lannister mengetahui jalan tikus dan meminta Grey Worm beserta pasukannya untuk melewatinya. Casterly Rock is an impregnable fort. A good friend of mine once said, "Give me 10 good men, and I'll impregnate." Dorian Bass. Semua ini tak akan berakhir dengan mudah karena pasukan Lannister yang begitu banyak pasti akan menimbulkan pertempuran yang panjang. Namun tidak seperti perkataan Tyrion, penyerangan itu begitu singkat karena saat ini pertahanan Casterly Rock sangatlah lemah hingga Grey Worm menyadari bahwa ada sesuatu hal yang janggal. Pasukan Lannister begitu sedikit dan pasukan Euron Greyjoy datang menyerang kapal-kapal mereka. Dan ternyata diam-diam Jaime telah membawa semua prajurit Lannister untuk ikut bersamanya ke klan Tyrell, merampas emas dan mengakhiri sepak terjang Lady Olenn yang telah melanglang buana. Sedikit perbincangan di antara mereka hingga Jaime memberikan sebuah racun yang kini sedang viral untuk mengakhiri hidupnya. Dan yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang nggak punya baju atau bajunya sobek-sobek silahkan beli baju, linknya ada di deskripsi dan di komentar. Let's go.